Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di GPPE Jakarta di tahun 2024 gitu ya. Jadi bersama master saya selalu, Gading Murni. Om Jepri ya? Nah Om Jepri, langsung aja nih, karena teman-teman pasti pengen tahu karena ya, silakan Pak. Gini ya, yang gedebul-gedebulnya itu 45 unit mesin hadir di GPPE. Iya Pak. Separuhnya itu baru semua, betul ya? Nggak separuh Pak, ya. Ada 9 unit mesin baru ya, yang kita show di pameran GPPE kali ini Pak. Ya. Kira-kira dari yang 9 tadi itu, mungkin yang vendor lain di sini belum ada yang punya? Belum ada. Oke. Ya, kita kan di sini yang baru itu kita ada UV hybrid. Ya, itu 1,8 yang ada tinta fluorescennya. Ya, terus kita juga ada ini UV yang 3,2 ya, yang menggunakan printhead 1024A. Ya, kita juga ada Sublime. Ya, kita ada Sublime sekarang ini yang 8 head baru juga ya. Kita juga ada UV DTF yang ada goldnya. Ya. Ya. Nah, itu di antara mesin-mesin yang terbaru ya, yang belum pernah kita pamerkan. Ya, dan baru kita pamerkan ini di acara GPPE tahun 2024 ini Pak Ade. Waduh. Ya. Berarti betul-betul tadi ya jawabannya apa? Bahwasannya belum ada yang orang belum ada yang punya Pak. Sepertinya belum ada yang punya ya sepertinya ya. Nah, kira-kira Jepri, untuk pemilihan mesin yang baru ini, itu kok bisa milih yang ini kan gini, kalau kita ngomong tentang pasar nih, karena kalau mesin baru tuh kita harus nyari pasar dulu nih. Ya. Nah, itu pilihannya Gading Murni, kenapa kok milih ini? Dipastikan saya bawa ke Indonesia pasti laku. Ya, kita melihat tren. Ya, di sini manajemen melihat tren. Ya, manajemen melihat ya kan bahwa mesin ini belum ada dipasarkan di Indonesia. Ya, dan ini future ya bisnis digital printing yang terus berkembang dan inovasi teknologinya Pak. Ya, makanya saya bilang, saya katakan ya manajemen PT Gading Murni ini sangat jeli ya dalam melihat peluang bisnis ya yang ada di market. Om Jepri, kira-kira gini, kita mau nanya agak ke dalam dikit ya. Silakan Pak. Itu kalau yang mesin yang salah ambil misalnya, nggak laku udah kadung diambil nih, itu ngakalinnya gimana kira-kira? Ya, kita jual, kita clear stock ya. Kalau misalnya yang sudah lama ya, yang sudah lama beredar ya, itu yang udah model teknologinya tertinggal ya, kita masih punya stok karena kita memang Gading Murni selalu punya stok banyak Pak, setiap item ya Pak ya. Nah, itu kita clear stock ya. Kita clear stock atau kita kasih ke customer ya, memang terus terang ya yang baru mulai bisnis ya. Ya, untuk layer 3 ke 4 ya. Om Jepri, kira-kira untuk mesin baru, apakah terlalu dini kasih inovasi ke Gading Murni, sedangkan mesin lama masih ada? Takutnya kalau sekarang ini, ini ada yang paling baru, kenapa milih yang baru aja? Nah, yang lama ini nggak digerak jadinya. Ya, yang lama, saya rasa kalau yang lama belum terlalu lama ya, baru beredar 6 sampai setahun itu masih oke. Satu contoh kayak Direct Textile, yang ST100 dan ST200. Itu terus terang ya masih ada peminatnya Pak. Ya, kayak UV DTF juga masih ada peminatnya. Ya, terus sekarang ya kalau mesin baru ini kan sekarang memang kita ikutin tren. Ya, digital printing ini terus harus kreatif. Ya, terus ini ada komitmen manajemen PT Gading Murni yang terus ya akan mengikuti perkembangan teknologi digital printing dunia. Ya, jadi terus kita ikuti perkembangan kali ini. Ya, terus berkembang ya. Kalau misal mesin ini sudah dipasarkan atau dipamerkan di Cina, ya otomatis ini mereka sudah riset ya. Kalau ke depan future bisnisnya terus digital printing memang berkembang terus. Memang kalau mau bisnis digital printing ini memang terus terang kita harus ikutin tren bisnis Pak. Karena kalau enggak akan ketinggalan. Ya, terus bergerak ya kan. Nah, beda dengan bisnis lain. Ya, kalau enggak ya kita bisa kalah sama yang memang bisa ikutin tren teknologi digital printing dunia Pak ya. Tapi kira-kira gini, setelah nanti mesin yang terbaru, si Gading Murni create marketnya, sudah dapat pelanggannya, tahu-tahu nih, yang pada lain, ini laku juga nih mesin, mereka ambil juga. Ya. Nah, bahkan bakalan jadi gimana tuh? Betul. Ya, memang Pak ada yang seperti itu ya. Tapi memang kita lebih baik kita jadi yang duluan
daripada kita yang belakangan. Ya, jadi makanya sekarang di market ya kan orang melihat Gading Murni selalu mendatangkan mesin-mesin terbaru dan teknologi yang canggih. Betul. Ya. Jadi tetap kita melihat sekarang ini kebutuhan pasar, kebutuhan market. Kita nggak ikut-ikutan teman atau nggak ikut-ikutan teman-teman supplier yang lain. Ya, karena kita punya visi misi sendiri. Ya, kita punya strategi sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengambil market digital printing di Indonesia. Ya, inilah ya kan komitmen dari PT Gading Murni selalu ingin mendatangkan ya kan mesin-mesin terbaru, teknologi digital printing terbaru. Ya, ini adalah bagian dari komitmen manajemen. Ya, dan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman ya kan pelaku digital printing di Indonesia. Nah, ini yang menariknya nih Pak. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Ade. Betul. Ya. Jadi kira-kira kan semua keputusan mungkin memang di manajemen. Otomatis tapi Om Jeffrey ada di bagian itu. Ya kalau sekarang jujur aja ini memang keputusan manajemen. Ya, semua tim saling ya semuanya teamworks ya dari PT Gading Murni. Ya, ini ada apapun yang diambil oleh manajemen ini adalah keputusan tim, keputusan manajemen. Ya, manajemen ini kan semua karyawan yang ada di PT Gading Murni DGI ya Pak. Ya kan. Nah, inilah. Dan karena apa? Ya kan ini harus sinergi. Ya, karena ini kan terus terang mesin yang kita masukin harus bisa terjual. Nah, betul. Ya, nggak boleh mesin yang kita masukkan nggak terjual. Ya, ini keberanian dari PT Gading Murni. Ya kan, makanya setiap pameran kita selalu mendatangkan mesin-mesin baru, ya itulah Pak. Ya. Betul. Ya terkadang saya mikir juga, jadi sebelum kita ketemu, kemarin ketemu lain, udah ada lagi yang baru, sekarang ada lagi yang baru, besok SPE, Open, paling baru-baru. Ini kadang-kadang nggak kecapean atau gimana nih, waktu inovasi nggak henti-henti gitu ya? Ya kita harus akui lah Pak ya, kita punya owner, dalam hal ini adalah Pak Arwan Sunari dan Pak Rudi Sunari selalu saya bilang, ini orang-orang memang ya, owner yang luar biasa. Ya, mereka juga beliau juga terus terang aja ya kan terus mengikuti perkembangan digital printing dunia Pak. Ya, jadi insting bisnisnya ya kan naluri bisnisnya ya harus saya akui ya kan owner PT Gading ini luar biasa. Betul. Ya, itu yang harus teman-teman digital printing Indonesia tahu. Betul. Kemarin juga sempat ngobrol kita sama Pak Rudi. Jadi, ternyata memang beliau tuh makin kemari bukan makin sombong karena Gading Murni ternyata tambah begini dia. Iya. Nggak ada yang perlu kita sombongan Pak. Ya kan, karena kita sekarang ini kita berpikir sekarang bagaimana manajemen PT Gading Murni DGI, divisi digital printing ini bisa memenuhi, bisa melayani ya ini kebutuhan teman-teman digital printing di seluruh Indonesia. Ya, ini ya targetnya. Ya, kita sekarang ini nggak ingin ya jelas Pak apa sih yang mesti disombongin? Ini bisnis. Ya, nah, ini nggak ada yang mesti disombongin, ini bisnis ya kan dan terus kita terus terang aja ya memang ini seperti yang pernah saya sampaikan ya terus terang PT Gading Murni punya bos PT Gading Murni itu terus terang orang yang sangat rendah hati ya santun ya dia tidak ingin sombong tidak ingin menjadi yang nomor satu cuma hanya ingin menjadi yang terbaik ya kan bisa melayani teman-teman digital printing itu berkali-kali saya sampaikan Pak. Ya kan, jadi nggak berubah itu kan misi-misinya, ya kan luar biasa, ya. Dan ini terus terang yang semakin hari Gading Murni, PT Gading Murni semakin berkembang, ya mendapat support yang luar biasa dari teman-teman digital printing di Indonesia, Pak. Ya kan, kepercayaan teman-teman juga semakin besar karena komitmen PT manajemen PT Gading Murni, ya untuk menjadi pelaku, ya kan atau supplier mesin maupun consumable digital printing di Indonesia. Ya, jadi teman-teman kompetitor juga terus terang kita bukan musuh Pak. Ya kita adalah partner. Ya kita akan bersaing ya kan secara sportif ya kan bersaing secara santun ya elegan ya kan dan kita juga tidak ingin menjelekkan ataupun memojokkan siapapun juga karena kita ya kan punya kepentingan masing-masing. Ya. Luar biasa ya, Pak. Karena setahu saya kalau vendor udah naik daun, dalamnya pun berubah sudah. Ya. Cuman bedanya Gading Murni itu ya. Nah, seperti Bapak lihat, ya dari mulai awal PT Gading Murni sampai hari ini, ya setiap ada event, ya kita semua
ya kan di top management ya itu turun Pak. Betul. Di level top management ya kan dari mulai mesin itu kita loading ya sampai itu mesin itu keluar lagi acara selesai sampai keluar dari acara pameran ya kan mulai dari karyawan sampai owner ya itu bersama-sama ya kan tetap ya kan tidak begitu udah selesai langsung pergi gitu kan. Kita semuanya terlibat ya setiap pameran open house roadshow exhibition mulai dari karyawan sampai owner semua terlibat dan kita melayani dan bertemu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang sudah beli mesin digital printing di PT Gading Murni Pak. Jadi kita bukan cuma bicara bisnis tapi relationship ya kan relationship dan kebersamaan ya karena terus terang karena ada mereka lah Gading Murni bisa sampai seperti ini ya jadi nggak ada yang perlu disombongin Pak. Iya. Padahal ya vendor yang lainnya Om. Iya. Kita nggak ngapain nih. Maksudnya setelah mesin jadi semua, hari pertama baru beliau datang. Betul. Gitu kan ya. Bedanya di sini gitu. Iya. Jadi kan hari pertama pun di situ ada Pak Arwan. Ya, Pak Arwan, Pak Rudi ada, saya juga ada. Gitu loh. Ada semua. Saya, Pak Arwan, Pak Rudi, saya atau level manajer, jajaran manajer, semua itu di level top management kita selalu terlibat ya bersama-sama dengan tim ya kan kita nggak pernah absen. Nah, itu ya. Memang didikan begitu. Nggak, memang terus terang itu adalah karakter PT Gading Murni ya yang ingin yang rendah hati dan tidak ingin menyombongkan diri dan tetap ya kan kita santun. Ya. Itu yang paling sulit di ekspor ya. Karena nggak semua orang mau datang apa. Betul. Ya. Ya karena terus terang kalau kita santun, kita rendah hati, ya teman-teman pelaku digital printing di Indonesia ya tentunya jadi semakin confident dan respect ya dengan kita punya attitude. Ya itu yang paling penting ya Pak ya. Betul, dalam bisnis ini banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Ya bukan cuma melulu jualan. Betul. Ya komitmen ya kan kita harus bisa support mereka, kita mau tahu ya perkembangan bisnis dia ya. Nah, kita juga nggak tutup mata kalau mereka misalnya ada problem ya, problem apapun sebasi kita bisa bantu ya PT Gading Murni ya itu kita akan support. Tapi melalui Om Jepri juga nih, karena Om Jepri kan udah lama banget di dunia ini kan ya, udah tahu seluk-beluknya kali ya. Betul. Jadi, mungkin dengan mudahnya, oke nanti kita buat begini, nanti bakalan gini dan gini gitu misalnya. Ini semua sinergi Pak. Gitu ya. Ya apa yang saya mau manajemen mau. Oke. Kita jadi sama-sama Pak. Nah itu dia. Ya saya mau manajemen nggak mau nggak jalan. Ini kebetulan manajemen percaya. Ya dengan apa yang plan yang saya buat, ya apa yang saya kerjakan. Ya, saya mendapat support yang luar biasa dari Pak Arwan Sunardi dan Pak Rudi Sunardi, Pak. Nah, ini ya kan, sehingga saya bisa leluasa bergerak. Iya, betul. Ya, gitu ya. Kalau enggak juga, karena ya saya bilang memang luar biasa. Oke. Om Jepri kira-kira gini, teman-teman yang lain mau nanya nih. Silakan Pak. Pelanggannya Gading Murni ya cuma menyebut berapa aja sih? Sebegitu banyaknya apa? Saya Indonesia itu gimana kira-kira? Kita sekarang yang jelas jauh, ya kan? Punya database ya. Nah, makanya kan sekarang kalau dulu punya cuma cabang di Jakarta dan di Surabaya, hari ini kita punya cabang Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, ya, Semarang, ya kita juga ada Bali, kita ada Pontianak, kita ada Palembang, ya. Nah, next ya nanti kita mungkin tahun depan kita mulai buka di tempat lain juga. Ya, nah ini berarti menandakan ya customer PT Gading Murni terus berkembang. Nah, karena kenaikannya kita punya database sangat signifikan. Ya, dari unit-unit yang kita jual aja bisa Pak Ade lihat. Ya, di mana waktu acara tahun lalu ya kita bicara event-event besar ya. Di mana di GPPE saya jual 118 unit. Ya, di mana acara di SPE tahun 2023 saya jual 106 unit. Di mana acara di Allprint kita jual 126 unit. Nah itu baru 3 event besar, ya, yang nggak bisa saya sampaikan semuanya. Ya di situ 3 event aja udah
cukup luar biasa. Ya, itu kembali lagi karena kepercayaan. Kepercayaan dari teman-teman. Ya kan, bahwa PT Gading Murni ya kan punya komitmen dan after sales service-nya juga ya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah teman-teman sebetulnya mau nanyain itu. Betul. Sebegitu gulungan tiap pameran banyak banget. Betul. Kisi-kisinya apa sih gitu. Yang tadi komitmen, Betul. inovasi mesin. Ya, betul. Ya, Nah, karena kira-kira misal teman-teman yang lain pada ngikutin berkomitmen juga, inovasi mesin juga. Nah, kira-kira misal nanti besoknya bisa nyamain Gading Murni gimana kira-kira? kembali lagi, Pak. Ya kan, tim yang bekerja. Oke. Ya, Bapak punya produk bagus. Ya kan? Bapak mau ikutin Gading Murninya strategi. Ya. Kalau tim Bapak nggak siap. Ya kan, kalau tim Bapak sekarang nggak mau kerja. Ya, dan ini terus terang ya karena ya kan tim kita punya teamworks ini semuanya pekerja keras, mulai dari salesnya sampai technical dan adminnya. Ya, jadi terus terang ya kembali lagi ya kan sebagus apapun kita punya strategi ataupun kita mau pengadaan item barang yang komplit, kalau nggak ada yang jual, ya kembali lagi kita harus punya tim yang siap untuk bekerja keras. Om terakhir nih Om. Iya, silakan Pak. Kira-kira untuk pemilihan tim hebat ini itu disadur dari mana? Apa-apa bagaimana? Nggak selalu Pak. Ya kita memang pilih ya kan. Karena orang hebat yang saya bawa dari luar masuk di Gading Murni belum tentu sukses. Oke. Betul nggak? Ya kan. Nah ini jadi saya memang sekarang ini tetap ya saya mengambil orang-orang terbaik yang punya attitude baik, yang punya kejujuran baik, yang punya semangat kerja baik, ya kan. Nah tetap di Gading Murni ini kita bimbing dan kita arahkan lagi. Dan sambil juga orang-orang yang ada di dalam kita terus kasih kesempatan untuk berkembang. Jadi visi misi saya ke depan malah saya ingin nanti yang akan menjadi generasi penerus. Tongkat estafet itu orang-orang yang dari dalam. Nggak selalu kita ambil dari luar yang sudah jadi. Oke. Ya, sekarang lagi kita bangun, ya kan? Kita didik orang-orang yang yang memang sudah ada dan yang mulai dari nol. Ya, jadi kader-kader muda lah. Nah, itu yang lagi saya persiapkan. Jadi nggak selalu saya mengambil orang-orang yang sudah jadi di market. Ya, memang perlu ada training, ya kan, perlu pengarahan ke mereka, yang nggak bosan-bosan Pak, ya kan, ya seperti kayak orang tua lah, ya kan, nah, karena terus diupdate, ya, diarahkan, dibimbing, ya memang cukup melelahkan. Oke. Ya, Waduh. ya kalau mau punya tim yang bagus ya kita harus buat strategi yang baik. Ya, untuk menciptakan kader-kader pimpinan, untuk menciptakan generasi penerus yang baik, untuk membawa bisnis PT Gading Murni ke depan. Ya, karena kan kita tahulah ya, kita nggak mungkin selamanya bekerja. Ya, apalagi sudah seumur saya, walaupun saya masih bisa bekerja. Ya, mudah-mudahan Tuhan kasih kesehatan saya terus dan saya masih bisa berkarya di usia tua. Berkarya di usia tua Pak. Ya, berbuat ya kan untuk orang banyak. Ya kan. Nah, sekarang ini sambil saya memang bikin strategi untuk bisnis Gading Murni, ya kita sekarang ini bagaimana saya menciptakan kader-kader buat masa depan PT Gading Murni. Ya, ini yang saya lagi siapkan. Yang saya lagi lakukan. Karena nggak bisa Pak, ini perlu loyalitas. Ya, karena pasti orang-orang lama ini akan lebih loyal. Ya, daripada kita orang baru, ya nggak, itu pengalaman saya. Ya kan, dan siap tahan banting. Ya kan? Gading Murni kelihatannya dari luar wah hebat, tapi kerja keras Pak, nggak bisa datang begitu aja. Betul. Ya, banyak yang gagal di Gading Murni Pak, banyak yang nggak tahan di Gading Murni. Kenapa? Kita mau pekerja keras. Ya, kalau di sini cuma mau bersantai-santai, cuma mau happy. Bukan teman-teman, tapi kalau orang yang mau berkarya, orang meniti karir, ya kan, dan orang kepengen menjadi orang yang siap pakai
silakan bergabung di PT Gading Murni. Berarti kayak tim sekolah bola ini. Iya. Arsenal ini. Iya, begitu loh, Pak, ya kan? Itu yang ya banyak yang kita lakukan. Oke. Bukan cuma melulu mengenai soal strategi penjualan. Ya, apalagi dengan situasi sekarang. Ya, setelah pilkada, pilpres sudah berlalu, Betul. ya kan? Tuh, banyak yang tanya, gimana Pak strategi Bapak setelah activity berkurang? Betul. Ya, bisnis terus jalan, kehidupan terus jalan, ya kan? Dan kita tidak boleh ketergantungan dari acara pilpres dan pilkada yang cuma 4-5 tahun sekali. Betul nggak, ya kan? Karena apa? Di luar activity banyak, dan ini bisnis yang harus terus bergerak setiap hari, ya kan? Dan banyak orang yang butuh print, banyak orang yang butuh jasa digital printing, ya kan? Ya, tinggal bagaimana kita sekarang ini membuat, ya kan, program-program yang menarik, ya kan, produk-produk yang menarik, ya kan, menambah produknya, ya kan, ya, yang mungkin mereka tadi cuma bisa melayani 2-3 produk, sekarang bisa melayani lebih, sehingga terus berkembang, ya. Jadi memang harus kreatif, ya, dan terus mencari peluang bisnis, ya kan, terus, ya kan, mempunyai target, ya kan, dan juga penetrasi pasar yang baik, ya, bagaimana bisa dia mapping area, bagaimana bisa menciptakan lead, ya, produk begitu banyak, kalau nggak tahu mesti dijual kemana juga percuma. Ya iya dong, produk banyak, ini mau jual kemana, ini mau jual kemana, nggak ngerti, nggak tahu. Nah, manajer PT Gading Murni harus bisa seperti itu, Pak. Dia harus bisa menciptakan lead prospect atau funnel, ya, untuk bisa dia mencapai target penjualan di cabangnya masing-masing. Oke. Ya, itu Pak. Om Jeffrey kan berkarir di dunia printing kan lama banget nih. Nah. Dari era yang dari awal sampai Iya. yang sekarang ini. Iya. Itu kira-kira di tahun keemasannya digital printing itu mana, Pak? Saya rasa sekarang nggak bisa bilang tahun keemasan, ya, semua, ya, karena teknologi terus berkembang, ya. Nah, saya rasa bisnis digital printing di Indonesia masih menjanjikan dan masih menarik, Oke. ya, masih menarik, ya. Jadi kita nggak bisa dulu teknologinya seperti apa, sekarang seperti apa, ya kan? Ya, yang jelas sekarang ini, ya, saya berpikiran semua waktu, tahun, nah, ini mempunyai peluang bisnis yang baik, Oke. ya. Yang penting bisnis digital printing masih menarik dan menjanjikan, ya, untuk terus, ya kan, kita kerjakan. Wow. Ini apa ya? Pede banget, Pak. Harus Ya. gitu ya. Kita berusaha, ya, kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Nice. Betul. Hah? Terima juga Itu, tuh. ya, kita nggak boleh lupa, Pak, ya kan? Ya, kita berusaha, Tuhan yang menentukan, dan saya yakin Tuhan akan memberikan orang yang mau berusaha lebih keras. Nice. Kalau bicara hasil, tinggal usaha lebih keras atau enggak. Kalau kita sekarang ini kita nggak mau ngapa-ngapain, ya, nggak mau activity, ya kan, nggak mau sekarang ini pameran, nggak mau roadshow, nggak mau membangun relationship dengan baik dengan teman-teman digital printing, ya kan, siapa yang mau beli? Berarti pada intinya apa tadi? Kalau kita berusaha Pasti ada jalan, pasti ada jalan. ya. Berarti- Banyak jalan menuju Roma. Betul. Nah. Usaha tidak mengkhianati Betul. hasil. 100% Betul, Pak Ade. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil, Pak. Ya kan? Jadi kalau sekarang cuma duduk-duduk, Bapak lihat ya sekarang ini. Ya, tim saya. Semua jaga mesin. Betul. Tidak ada yang semua duduk di dalam. Ya, ada paling mereka istirahat sebentar, mereka dijaga lagi. Oke. Ya, karena mereka harus melayani teman-teman, ya, yang mau minta penjelasan tentang produk-produk yang kita punya. Ya. Nah, Berarti kuncinya itu. itu ya. Ya. Banyak kunci-kunci teman-teman. Jadi ada Banyak. jadi kayak komitmen, inovasi, usaha terus. Betul, Pak. Ya kan? Tidak ada, selalu saya sampaikan, tidak ada manusia yang bodoh di dunia. Yang ada adalah malas atau rajin. Tuhan, Allah, ya, memberikan sekarang ini fasilitas rezeki yang sama. Tinggal ikhtiarnya yang berbeda-beda.
Iya. Betul nggak? Ya. Oke. Saya ini mengenal Om Jeffrey sampai hari ini juga, beliau ini makin bijaksana saya lihat. Kita berusaha, Pak. Gitu ya. Kita manusia nggak luput dari salah, Pak. Wow. Ya kan? Ya itu ya. Jadi semangat. Oke, semangat. Ya kekuatan kita semangat, Pak. Semangat. Ya kan? Sampai hari ini saya masih semangat. Oke. Umur saya 61, tapi semangat saya, fisik saya nggak kalah umur 30, Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman. Ya. Ini kalau kita panjangin lagi bisa 2 hari nih, Pak. Bisa 2 hari, betul, Pak. Ini kita ngambil luarnya tadi ya. Betul, Pak. Nanti besok kita ngambil dalamnya lagi yang kayak kemarin. Iya. Tajam banget, luar Iya. biasa banget. Nah, sekarang yang ringan-ringan aja dulu. Oke. Teman-teman. Oke. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa mampir di sini, kita hari kedua, Hari kedua. tanggal 9 ya. Hari ini tanggal 9 hari kedua acara GPPE ya kan di J-Expo ya kan. Ya kami mengundang teman-teman ya kan pelaku bisnis digital printing di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya ya kan yang punya kesempatan dan ingin melihat ya kan mesin-mesin teknologi terbaru dari PT Gading Murni ya kan. Kami ketunggu kedatangan Bapak Ibu ya dengan senang hati ya kami akan melayani kebutuhan Bapak Ibu ya untuk mesin digital printing ya kan masa depan. Ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih atas kepercayaan ya kan pelaku bisnis digital printing di Jakarta dan Indonesia kepada PT Gading Murni. Pada teman-teman yang sudah membeli mesin dari PT Gading Murni ya kan. Dan jangan lewatkan kesempatan di acara GPP ini, banyak sekali program promo ya yang diberikan oleh PT Gading Murni ya, mulai dari special price, diskon sampai ke support untuk masalah term of payment-nya ya. Ya kami ya kan siap juga untuk berdiskusi ya kan mengenai bisnis digital printing ya kan ke depan. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kan. Nah, Gading Murni bisa berkembang sampai saat ini karena Bapak Ibu, karena kepercayaan dari Bapak Ibu ya kan kepada PT Gading Murni ya, sehingga ya kami bisa seperti sekarang. Terima kasih. Oke. Om Jeffrey, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ade. Oke, thank you guys.